Jadi tadi teman-teman sudah melihat salah satu masalah lingkungan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan saat ini, di video ini kami dari kelompok 5 mata kuliah energi dan lingkungan akan membahas tentang masalah lingkungan tersebut, yaitu pencemaran air. Sebelum membahas lebih lanjut, ini adalah anggota-anggota kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Gloria Lala. Perkenalkan, nama saya Seli Anggraini. Perkenalkan, nama saya Steviana Elizabeth Tompo. Perkenalkan, nama saya Valencia Lucia Jamilko. Nama saya David Wenas. Perkenalkan, nama saya Nindi Dara. Perkenalkan, nama saya Ferelda Pasriani Yele. Perkenalkan, nama saya William Fituael. Mengapa kelompok kami memilih pencemaran air sebagai kasus yang akan kami bahas? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Untuk kepentingan manusia, makhluk hidup, dan kepentingan lainnya. Ketersediaan air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat diperlukan. Ketersediaan air di Indonesia sendiri sangat melimpah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Akan tetapi, hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak yang menyalahgunakan kelebihan ini dengan mencemarinya. Nah, pencemaran air itu sendiri merupakan suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air, antara lain danau, sungai, dan lautan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lain. Air tersebut mempunyai standar 3B, yaitu tidak berwarna, berbau, dan beracun. Dalam kehidupan saat ini, ada kala kita mendapati air yang sudah tercemar dengan benda-benda sampah seperti plastik, kaleng, dan sampah organik. Sumber sampah itu sendiri berasal dari mana-mana. Contohnya, limbah-limbah industri yang dibuang dan dialirkan ke sungai. Hal ini dapat sangat merugikan manusia apabila air tersebut dikonsumsi. Itulah sebabnya kami memilih masalah lingkungan ini. Karena selain air adalah komponen yang penting bagi kehidupan, kami juga mau mengajak agar semua orang membangkitkan rasa pedulinya terhadap lingkungan dengan tidak mencemarinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya Seli yang telah menjelaskan alasan mengapa kami memilih kasus ini untuk dibahas. Dan juga telah menjelaskan sedikit mengenai apa itu pencemaran air terhadap lingkungan. Dan saat ini beberapa teman saya sudah berada di daerah-daerah tertentu yang mengalami masalah lingkungan terkait dengan pencemaran air ini. Daerah-daerah tersebut antara lain di Manado, di Bolaang Mongondo Timur, di Parepare, dan di Maluku Utara. Pertama, mari kita melihat masalah lingkungan terkait dengan pencemaran air di daerah Manado oleh teman saya David, Steviana, dan Valencia. Perkenalkan, nama saya David Wenas, dan saat ini saya dan kedua teman saya sedang berada di suatu muara sungai di Kecamatan Sario, Kota Manado. Di sini dapat kita lihat bahwa banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Apabila air laut naik, maka sampah di sini dapat terbawa ke laut dan akhirnya mencemari laut. Dan hal ini akan sangat merugikan bagi makhluk hidup yang ada di air maupun kita sebagai orang-orang yang memanfaatkan air laut. Baik, saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Firman yang adalah salah satu warga yang tinggal di tempat ini. Kami dari mahasiswa Universitas Samratulangi program studi matematika. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak seputar tentang keadaan lingkungan yang ada di tempat ini. Pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Bapak terkait dengan masalah lingkungan yang ada di tempat ini? Mengenai sampah? Iya. Salah satu sampah. Ya, salah satunya sampah yang ada di tempat ini. Bagi ini, kalau mengenai sampah deh, dan terkait itu ini semua masyarakat Manado belum ada kesadaran deh. Terutama anak-anak kos deh, yang cuma setiap kali kos itu deh sampah-sampahnya cuma taruh di sak buang di air.
Kalau toran so ada, dorang angka. En ada pembayaran toran tiap bulan tuh nggak bayar. Jadi anak-anak kos yang Iya, kos-kosan itu. Dari beberapa kali dapat tegur. Ricky dapat informasi mau dapat denda 5 juta so kalau nggak salah itu kan udah keluar. Udah keluar di pihak dapat denda 5 juta itu. Kalau dapat tahu kalau lapor Pak Lurah. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa ada inisiatif dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Apa ada? Pemerintah tuh inisiatif mau tangani, cuma DP masalahnya dorong buang itu bukan siang, pada malam, matahari masuk dan buang mau lihat bagaimana. Kalau memang pemerintah dapat lihat, dapat tegur. Pertanyaan terakhir, apa harapan dari Bapak untuk kedepannya mengenai masalah lingkungan yang ada di tempat ini? Ya kalau masalah orang supaya lebih mengerti ini, terutama kesadaran daripada orang masing-masing yang itu orang kos. Dari kalau di atas itu satu juga lingkungan hidup begini yang di atas sana dia usir DP orang kos karena dia sudah tegur. Jam buang sampah dia buang. Jadi itu apa orang kesadaran dari orang. Dari kalau ada kesadaran cuma tahu ambil itu lempar ke sana. Oke, itu saja pertanyaan yang boleh orang berikan. Terima kasih atas waktu yang boleh diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Jadi, sampah-sampah yang berserakan ini dapat mengakibatkan pencemaran air, dan di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang dapat diakibatkan oleh pencemaran air. Yang pertama, berkurangnya sumber air bersih. Yang kedua, penyakit. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Yang keempat, eutrofikasi. Yang kelima, gangguan rantai makanan. Yang ketujuh, punahnya biota air. Yang ke-8, munculnya banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi yang tentunya sangat merugikan kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Nindi yang berada di Bolang, Mongondo Timur. Dari Fakultas Matematika. Di sini saya sedang berada di muara sungai Kecamatan Bintauna, Desa Bintana Pantai. Seperti kita lihat bahwa sungai di daerah sini tidak terdapat sampah-sampah yang bertebaran. Tetapi seperti yang kita lihat, masyarakat di sini malah membuang sampah di daratan di sekitar muara sungai tersebut. Apabila air laut naik, maka sampah di sini akan terbawa ke laut dan nantinya akan mencemari laut. Sehingga hal tersebut akan mengganggu ekosistem yang ada di laut. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Rahim Ningalo. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai sampah-sampah yang masyarakat buang di sekitar tempat sini. Maka di sini saya ada 3 pertanyaan. Pertama, apa tanggapan Bapak terkait dengan masalah lingkungan di sini? Ya, sebenarnya memang sangat mengganggu. Terus kalau buat saya sebenarnya orang-orang yang buang sampah di sini saya sangat tidak setuju. Selalu saya marah. Tapi orang-orang sini memang ya kabal, memang seakan-akan tidak memperdulikan ini lingkungan. Terus sebenarnya saya punya maksud kalau memang orang-orang sekitar sini kalau memang mengerti, saya punya mau kebersihan ya harus dijaga. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada inisiatif dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Sebenarnya untuk pemerintah setempat di Desa Busjung sini mereka sudah larang tentang orang-orang buang sampah di sini, tetapi mereka tidak memperdulikan. Lalu bulan lalu tahun lalu kalau tidak salah pemerintah setempat sudah bikin pemberitahuan bahwa jangan selalu membuang sampah di sini, tapi ternyata papan pemberitahuan itu mereka buang. Oh, jadi ada pasang. Ada pasang papan pemberitahuan situ, pelarangan. Supaya nemu buang sampah. Ya, begitu. Oh iya. Pertanyaan terakhir, ya. Apa harapan Bapak untuk kedepannya mengenai masalah lingkungan? Ya, kalau menurut saya supaya masyarakat pemerintah setempat itu baku bantu dengan masyarakat untuk kebersihan tentang ini. Jadi kalau ini boleh mau kumpul juga kan gitu sampah-sampah. Ya sebenarnya. Pengen lebar cemar. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sampah-sampah di sini dapat mengakibatkan pencemaran air.
Nah, baiklah saya akan menjelaskan dampak-dampak apa yang akan terjadi bila air tercemar. Pertama, yaitu akan dapat meracuni sumber air minum. Kedua, dapat meracuni makanan hewan. Ketiga, keseimbangan ekosistem sungai dan danau. Keempat, kerusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ferelda yang berada di Parepare. Sore teman-teman, saat ini saya berada di salah satu sungai yang ada di kota Parepare yang berlokasi di Kampung Baru, Perumnas, dan dapat kita lihat bahwa sungai ini sudah tercemar dengan banyaknya limbah sampah rumah tangga. Ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah sini. Selamat sore Bu, waktu dan waktunya. Saya Ferelda dari salah satu mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Ini bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pencemaran air yang terjadi di sungai ini. Apa tanggapan Ibu terkait dengan masalah pencemaran air yang terjadi di daerah ini? Airnya menjadi kotor, busuk, dan kadang banjir kalau hujan datang. Apa ada inisiatif dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini? Kadang dinas kebersihan membersihkan sungai, membersihkan semua sampah-sampah yang ada di sungai. Apa harapan Ibu untuk kedepannya mengenai masalah pencemaran air yang terjadi di daerah ini? Harapan saya, semoga ibu-ibu ya, atau masyarakat di sini, sekitar sini yang membuang sampah bisa menjadi sadar supaya sungai menjadi bersih. Jadi yang Ibu perlu tahu mengenai pencemaran air adalah penyebabnya dan bahayanya bagi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah limbah rumah tangga yang dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, sekolah, dan rumah sakit. Dan bahaya pencemaran air bagi lingkungan sekitar kita adalah bencana banjir seperti yang telah Ibu jawab tadi, tanah longsor, sumber air tersebut kurang, dan gangguan kesehatan. Semoga dengan adanya sosialisasi dari kami, masyarakat dapat mengetahui bahaya pencemaran air dan selalu bisa menjaga lingkungan kita dengan cara menggunakan air seperlunya dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, William Sikewael yang berada di Maluku Utara. Iya, saya sekarang berada di Pantai Mongga, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bisa kita lihat di tepi-tepi pantai banyak sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah ini dapat mengganggu akan pencemaran air laut. Apabila air laut naik dan membawa sampah-sampah ini ke laut, maka akan dapat membahayakan ekosistem laut dan juga bagi para nelayan. Sore. Perkenalkan, nama saya William Sikewael, mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Saya ingin bertanya-tanya tentang kakak mengenai pandangan kakak tentang lingkungan yang berada di pesisir pantai. Jadi pertanyaan pertama dari saya, apa sih pandangan kakak mengenai lingkungan yang berada di pesisir pantai ini? Ya, yang pertama juga perkenalkan, nama saya Tika. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya bisa kita lihat juga ya, di sini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pesisir-pesisir pantai. Dan nantinya kalau air laut naik, bisa membawa sampah-sampah yang di pesisir pantai ini ke tengah laut, dan nantinya bisa membahayakan ekosistem laut dan para nelayan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua dari saya, apakah ada inisiatif dari pemerintah untuk menangani masalah sampah yang berada di pesisir pantai ini? Ada, pemerintah juga menyediakan tong sampah di berbagai swearing. Ada beberapa lah tong sampah dan juga truk sampah yang nantinya mengangkut sampah yang ada di tong tersebut. Dan untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa sih harapan kakak ke depannya untuk lingkungan yang berada di pesisir pantai ini? Ya, saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan lingkungan, terlebih khusus di pesisir pantai ini ya. Saya khawatir juga ya nantinya bisa merusak ekosistem laut, juga rasa tidak nyaman bagi saya khususnya ya, bagi masyarakat, khususnya saya yang pecinta pesisir-pesisir pantai seperti ini.
apalagi kalau kayak anak muda zaman sekarang kan kayak yang senang sekali mengabdikan momen atau foto-foto, video-video. Saya kan senang sekali ya. Tapi itu kalau bersampah-sampah seperti ini yang berserakan di pesisir pantai kan jadi nggak nyaman. Fotonya juga nggak bagus karena banyak sampah-sampah ya. Saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan lingkungan khususnya di pesisir-pesisir pantai. Terima kasih, itu saja. Ya Kak, terima kasih atas jawaban Kakak yang begitu bagus. Jadi dari saya meminta juga kepada Kakak untuk kita saling menjaga lingkungan di pesisir pantai ini agar terjaga kebersihannya, baik itu bagi laut maupun sebagai terima kasih Kak. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Gloria Lala yang berada di Manado. Nah, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang masalah lingkungan terkait dengan pencemaran air di daerah mereka masing-masing, sekaligus telah mewawancarai masyarakat sekitar terkait masalah tersebut. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani pencemaran air ini. Yang pertama, mengajak masyarakat untuk sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai, danau, atau laut secara langsung. Ketiga, mengurangi intensitas limbah rumah tangga dengan menggunakan produk-produk rumah tangga yang ramah lingkungan, misalnya mengurangi pemakaian plastik. Yang keempat, melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. Dan yang terakhir, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Itulah beberapa solusi dari saya maupun dari kelompok kami, kelompok 5. Dan kami dari kelompok 5 juga berinisiatif untuk membantu mencegah pencemaran air ini secara sederhana dengan menaruh tempat sampah di beberapa daerah yang kami observasi tadi. Dari kelompok kami, kelompok 5, dan harapan kami semoga masalah-masalah lingkungan terlebih khusus pencemaran air ini boleh dapat segera teratasi. Kami juga berharap ada dukungan dan inisiatif dari setiap masyarakat untuk lebih peduli akan lingkungan di mana kita tinggal. Karena jika kita senantiasa menjaga lingkungan kita, maka lingkungan pun akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jagalah lingkunganmu tetap bersih untuk sebuah kepentingan yang Sekian dan terima kasih.